Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Alia di pembelajaran Bahasa Indonesia bagian 2, yaitu materi teks fantasi. Hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah unsur intrinsik teks fantasi dan yang kedua adalah struktur teks fantasi. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, sambil menyimak sebaiknya kamu siapkan alat tulis, buku catatan. Setelah itu silakan catat materi penting yang saya sampaikan atau kamu buat dalam bentuk ringkasan dan peta konsep. Oke, kita lanjut. Oh iya, apabila kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, maka jangan lupa klik share, like, dan subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Baik, kita akan belajar hal yang pertama, yaitu menentukan unsur intrinsik cerita. Apa sih unsur intrinsik cerita itu? Unsur intrinsik cerita adalah unsur utama yang membangun sebuah cerita. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau yang mendasari ide sebuah cerita. Nah, untuk mencari tahu bagaimana tema dalam sebuah cerita, mudah saja. Apa sih yang dibicarakan dalam sebuah cerita tersebut? Atau dengan mengajukan pertanyaan, bercerita tentang apa sih cerita tersebut? Unsur yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian sebuah peristiwa yang membangun sebuah cerita. Nah, alur ini ada 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang pertama yaitu alur maju. Alur maju adalah peristiwa dalam sebuah cerita yang dimulai dari awal cerita sampai akhir. Maju ke depan terus ceritanya, gitu ya nak. Sedangkan alur yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur adalah cerita yang mana peristiwanya itu dari akhir ke awal. Penulis mengawali kisahnya itu dari konflik, lalu penyelesaian masalah, dan juga memperlihatkan kilas balik atau masa lalu. Itulah yang dimaksud dengan alur mundur. Lalu alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur di dalam alurnya. Seperti itu ya nak. Kita lanjut. Nah, untuk unsur selanjutnya adalah latar. Latar bisa disebut juga dengan setting. Latar dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan terakhir yaitu latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat yakni keterangan yang menunjukkan tempat di mana terjadinya sebuah cerita. Misalnya latar tempat sekolah, di hutan, di laut, di taman bermain, di rumah, dan sebagainya yang ada di dalam sebuah cerita. Baik, kita lanjut ke latar waktu. Latar waktu adalah keterangan yang menunjukkan waktu atau kapan terjadinya sebuah cerita. Misalnya pagi hari, malam hari, atau hari Sabtu, hari Selasa, atau jam 9, dan sebagainya. Latar terakhir yaitu latar suasana, yakni keterangan yang menunjukkan suasana dalam sebuah cerita. Misalnya suasananya tegang, haru, takut, mengerikan, sepi, atau mencekam. Banyak contoh lainnya ya. Unsur berikutnya yaitu tokoh dan penokohan. Anak-anak, tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak tokoh dalam cerita. Contohnya, tokohnya adalah Ani. Nah, wataknya atau karakternya bagaimana? Ani ini karakternya baik. Seperti itu ya. Kita lanjut. Unsur berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan atau hikmah yang disampaikan dalam cerita. Nah, amanat dalam cerita bisa berbentuk eksplisit, yaitu secara tersurat, atau implisit, yaitu secara tersirat. Unsur yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memosisikan diri di dalam cerita. Biasanya yang digunakan ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga.
Baik, sudut pandang orang pertama adalah di mana penulis memosisikan dirinya sebagai tokoh di dalam cerita. Biasanya ditandai dengan kata ganti aku, kata ganti saya, kami, atau kita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu penulis memposisikan dirinya sebagai orang yang menceritakan tokoh orang lain. Biasanya ditandai dengan kata ganti dia, ia, mereka, dan sebagainya. Berikutnya kita masuk ke materi baru yaitu struktur teks fantasi. Struktur teks fantasi ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan ketiga yaitu resolusi. Untuk memudahkanmu memahami struktur teks fantasi ini bisa dilihat di buku pelajaran pada halaman 60-61. Silahkan dibaca sembari menyimak apa yang saya sampaikan di dalam video berikut. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, watak hingga konfliknya. Orientasi berarti masih mengenalkan ya anak-anak, termasuk mengenalkan masalahnya. Di orientasi ini bisa mudah kamu temukan di dalam sebuah cerita itu biasanya ada di awal cerita, yaitu paragraf 1 dan paragraf 2. Struktur selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Pada komplikasi, memang mulai timbul masalah. Di sini, tokoh mulai dihadapkan pada konflik, yang mana konfliknya tokoh bisa berhadapan dengan kekuatan alam itu sendiri, atau keajaiban-keajaiban lain yang ia temukan, atau bisa juga berhadapan dengan antar tokoh, dengan tokoh-tokoh yang lain, atau bisa berkonflik dengan dirinya sendiri. Struktur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Pada tahap ini, akhir cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyedihkan atau justru membahagiakan. Terima kasih. Materi telah berakhir, sekarang lanjut ke tugas siswa. Tugas siswa yang pertama setelah menyimak video, silahkan dirangkum di buku catatan bahasa Indonesiamu ya. Dan tugas selanjutnya adalah menjawab pertanyaan di kolom komentar YouTube. Seperti biasa, setelah di screenshot, kirim ke Google Classroom. Pertanyaan pertama yang harus kamu jawab di kolom komentar YouTube adalah, pertama, jika kamu diminta memilih penugasan dari guru, mana yang akan kamu pilih? Menceritakan kembali teks fantasi secara individu atau kelompok? Maksudnya di sini kamu akan bercerita atau mendongeng dalam bentuk video. Mana yang akan kamu pilih? Individu atau berkelompok? Yang kedua adalah pertanyaan refleksi, yaitu bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi tersebut. Kamu jawab di kolom komentar ya. Baik Ananda, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.